Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak atau bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, ya. Perkenalkan, nama saya Dani Ardiansa. Saya di sini akan membawakan materi tentang serumpun ASEAN. Baik, ibu-ibu di sini atau saudari-saudari sekarang di sini, apakah ada yang tahu apa itu ASEAN? Tidak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Jadi ASEAN terdiri dari A, S, E, A sama N. Ya. Di antara huruf-huruf tersebut memiliki arti atau yang biasa disingkat dengan Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ya, selanjutnya ASEAN sendiri memiliki beberapa anggota. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyebutkan negara apa yang tergabung dalam anggota ASEAN? Malaysia, Indonesia, Ya, benar. Ada lagi? Thailand, Ya, Thailand terus. Brunei Darussalam, Ya, mungkin yang masih diam-diam ayo siapa? Kamboja, Kamboja, ya. Vietnam. Ya, dari beberapa yang disampaikan tersebut memang termasuk dalam himpunan negara ASEAN, dan harus dilatar belakangi negara ASEAN sendiri itu terbentuk karena beberapa hal yang katakanlah itu semua itu yang mendasari didirikannya ASEAN itu sendiri. Yang pertama itu persamaan letak wilayah geografis, yang dimana letak geografis antara negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand dan lain-lain itu saling berdekatan. Jadinya didirikanlah ASEAN tersebut, yang mana untuk menyatukan seperti budaya-budaya dan persamaan kepentingan seperti ekspor barang-barang atau ekspor lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya, tujuan berdirinya ASEAN itu juga untuk mempromosikan studi-studi yang ada di Asia Tenggara, seperti halnya Indonesia bertukar mahasiswa, bertukar pelajar ke negara Thailand misalnya, ke negara Malaysia misalnya, ke negara lainnya lah. Intinya untuk saling bertukar studi dan juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di negara tersebut. Dan juga yang terpenting itu menjaga hubungan antar negara, yang mana kan lokasi atau wilayah strategis negara itu kan saling berdekatan lah. Kewajiban kita sebagai warga negara anggota ASEAN itu harus saling menjaga kedaulatan, intinya itu saling merekatkan persaudaraan antar negara wilayah ASEAN. Lalu di sini ada yang tahu nggak lambang ASEAN seperti apa? Mungkin lambang ASEAN itu kurang lebih seperti ini, maaf ya, soalnya saya juga bukan arsitek. Jadi kurang lebih ya menggok seperti ini sih. Benar, Pak, kamu saya gurunya. Ya kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi maaf kurang jelek, jelek banget. Dan perlu digarisbawahi ya, ASEAN sendiri itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 67.
1967. Ya, ini dicatat nanti saya tanya. Ya, jadi ASEAN itu didirikan pada 8 Agustus 1967. Ya, itu setelah kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Dan berdirinya negara ASEAN itu diawali oleh 5 perwakilan menteri luar negeri, bukan negara, menteri luar negeri ya, seperti itu misalnya, yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, untuk perwakilan beberapa negara sendiri, beberapa negara itu sendiri, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Ya, Menteri Penuh Adam Malik. Dan Malaysia diwakili Tun Abdul Razak. Singapura itu diwakili oleh Raja Ratman. Itu raja kalau tidak salah. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina Narciso Ramos. Mereka adalah 5 pendiri ASEAN, yang dimana mereka adalah masing-masing menteri luar negeri dari negara itu sendiri. Nah, selanjutnya itu saya hapus dulu, soalnya negara anggota ASEAN. Selanjutnya negara anggota ASEAN. ASEAN. Nah, seperti itu. Negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN sendiri beranggotakan 10 negara. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Yang pertama Indonesia. Indonesia itu kabupatennya apa? Indonesia itu ibu kotanya apa? Ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Baik, tadi saya sebut. Dan mata uang negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Ya. Tumben, tahu semua. Yang kedua, Filipina. Siapa yang tahu ibu kota Filipina di sini? Ayo, Manila. Benar. Yang ketiga, Malaysia. Kuala Lumpur. Nah, yang keempat, Singapura. Ibu kota Singapura, ada yang tahu? Nah, Singapura ibu kotanya itu. Singapura. Iya. Dan selanjutnya Thailand. Thailand memiliki ibu kota apa? Nah, mungkin sama kayak Bangkok ya. Yang selanjutnya itu Brunei Darussalam. Mungkin di sini ada yang tahu ibu kota negara Brunei. Ibu kota negara Brunei itu Bandar Sri Begawan, yang dimana negara Brunei itu berupa kerajaan, bukan demokratis. Yang selanjutnya Vietnam. Ada yang tahu Vietnam? Ibu kotanya? Salah, ibu kota Vietnam itu Hanoi. Makanya dicatat. Vietnam itu ibu kotanya Hanoi. Yang selanjutnya Laos. Laos ini yang agak susah ini, soalnya nggak familiar. Ada yang tahu ibu kota Laos? Salah, ibu kota Laos itu Vientiane. Itu apa? Negara itu kota ibu kota yang ada di Laos. Selanjutnya Myanmar. Ada yang tahu ibu kota negara Myanmar? Ibu kotanya itu Nay Pyi Taw. Kalau dalam bahasa Thailandnya itu Phang Le. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya ada nggak? Nggak ada. Soalnya itu seperti nama daerah sendiri. Yang selanjutnya. Iya, Pak. Yang selanjutnya Kamboja. Ada yang tahu ibu kota negara Kamboja? Oh, tidak tahu ya. Makanya tanya kalau tidak tahu.
Apa Pak? Ibu kota Kamboja itu Phnom Penh. Phnom Penh. Ya jadi seperti itu. Itu tadi beberapa cuplikan mengenai anggota-anggota negara ASEAN. Ya, untuk selanjutnya letak wilayah ASEAN. Ya, letak wilayah ASEAN. Letak wilayah ASEAN. ASEAN sendiri kalau menurut letak astronominya itu ada terletak pada 28 derajat lintang. Nah, benar lintang utara, saya tadi mau menebak kalian. Lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 33 derajat barat timur sampai bujur timur 100 sampai 141 derajat timur. Yang mana kalau secara letaknya sendiri, kalau sebelah utara itu berbatasan dengan negara Cina dan laut Cina Selatan, itu ya sebelah utara. Kurang lebih gambar ASEAN itu seperti ini kalau di peta. Ini Cina, laut Cina, dan ini lautnya, ini negara Cina. Kurang lebih seperti itu gambar ASEAN. Mohon. Enggak, ini negara. Mohon imajinasikan sendiri. Kalau di sini tuh negara Indonesia. Kalau yang sebelah sini itu berbatasan dengan Australia. salah, enggak, bukan salah sih, kurang tepat. Kalau di sini tuh berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kalau India itu sebelah selatan atau kidulnya, ya. Selatan. Nah, selatannya itu berbatasan langsung dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kalau untuk sebelah kanan, barat, sebelah barat, itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Teluk Andaman India dan Bangladesh. Jadi kita ini dikelilingi oleh beberapa samudra dan satu laut Cina, negara ASEAN tersebut. Selanjutnya, karakteristik wilayah negara ASEAN. Kondisi alam, luas wilayah Asia Tenggara. Luas wilayah Asia Tenggara. Luasnya itu 4.817.000 kilometer persegi. Ya, benar, persegi. Berarti luasnya itu 4.817.000 kilometer persegi. Itu luas wilayah. Jadi luas wilayah itu yang hitungannya itu nggak termasuk yang laut ya. Kalau untuk luas laut, perairan laut Asia Tenggara itu sampai 5 juta 5.060.000 kilometer persegi. Itu luas laut. Jadi didominasi wilayah Asia Tenggara itu lebih banyak didominasi oleh laut. Jadi dua. Yang selanjutnya itu penduduk
pada bulan Januari 2018 tercatat jumlah penduduk Asia Tenggara sebanyak 6.520.496.000 orang. Juta. Ya juta. Jadi banyak, hampir gak kehitung. Soalnya saya jadi bingung diterangkannya. Yang mana Asia Tenggara sendiri itu menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di benua Asia. Dan yang selanjutnya itu sumber mata pencaharian utama atau juga bisa disebut dengan mata pencaharian. Kebanyakan penduduk Asia Tenggara memiliki potensi alam yang sangat kaya dan flora faunanya yang sangat melimpah. Jadi rata-rata masyarakat Asia Tenggara itu bergerak pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata dan juga perdagangan. Maka dari itu, negara-negara Eropa dulunya itu sering menjajaki negara ASEAN karena di sana banyak hasil alam yang sangat melimpah, termasuk rempah-rempah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu budaya. Budaya di Asia Tenggara sendiri merupakan memiliki beragam aneka macam budaya, yang mana budaya-budaya tersebut berasal dari beberapa negara seperti Indonesia yang memiliki budaya batik dan lain-lain, terus budaya dari Thailand dan juga budaya dari negara-negara Asia lainnya. Yang selanjutnya keunggulan negara-negara ASEAN. Keadaan alamnya, keunggulan pertama itu keadaan alam. Keadaan alam di ASEAN sangat seperti sangat menguntungkan lah untuk menanam beberapa hasil kayak gunung, gitu, menanam hasil perkebunan, hasil buah-buahan, perikanan, karena bisa dikatakan negara ASEAN itu surganya bagi satwa-satwa gitu seperti apa, terus banyak perkebunan kopi, teh, ataupun ikan, yang mana negara ASEAN sendiri didominasi dengan laut yang sangat luas, jadi memungkinkan untuk beberapa ikan untuk bermalam di sana, seperti itu. Ya baik, mungkin kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mana nanti bisa dikerjakan di kertas masing-masing. Ada 5 soal. Nanti dikerjakan, ditulis satu jawabannya saja. Yang pertama, kepanjangan ASEAN. Yang kedua, kapan didirikan ASEAN? Yang ketiga, pendiri ASEAN sebutkan.
Silakan dikerjakan. Ini sendiri-sendiri apa? Ya sendiri-sendiri. Tidak pilih-pilih. Ya mungkin jawabannya bisa saya ambil satu persatu. Ya, baik. Jadi setelah saya lihat jawaban dari masing-masing kalian, itu kebanyakan masih bingung di sini. 5 pendiri ASEAN dan para perwakilannya. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan, alasannya pendiri ASEAN itu ada 5 negara, dan di mana tiap negara itu diwakili oleh tiap menteri luar negeri. Yang pertama Indonesia, China. Ya. Yang kedua Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Indonesia itu menyuruh perwakilan atau menyuruh menteri luar negeri yang bernama Adam Malik. Dan Malaysia itu mewakilkan atau menyuruh perwakilan negaranya yang bernama Tun Abdul Razak.
Kalau Singapura itu Raja Ratman, namanya itu agak kayak misalnya itu Raja Ratman. Kalau Thailand itu Tanat Koman. Dan yang terakhir Filipina itu Narciso Ramos. Ya, jadi inilah 5 negara pendiri ASEAN beserta perwakilan tiap negara itu sendiri. Ya, mungkin ini bisa diingat-ingat untuk pertemuan selanjutnya. Saya akan bertanya tentang 5 pendiri staf perwakilannya kembali ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya akan minta satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tunjuk saja ya. Untuk saudari Aski, silakan maju untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Bisanya ya Pak ya? Ya, apa bisanya? Jadi kesimpulannya ASEAN itu merupakan negara-negara himpunan negara-negara dari Asia Tenggara. Nah, anggotanya itu ada 10 negara yang dipelopori oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Latar belakangnya sendiri itu karena memiliki nasib yang sama dan tujuannya untuk mempererat hubungan antar negara. Kemudian ini perwakilannya dari Indonesia itu ada Edgar Malik, terus dari Malaysia itu Tun Abdul Razak, Singapura S.K. Ratman, Thailand Tanat Koman, dan Filipina itu Narciso Ramos. Seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih untuk saudari Aski. Mungkin untuk teman-teman lainnya yang belum ketunjuk itu jangan berkecil hati. Mungkin pertemuan itu banyak pasti akan saya tunjuk lagi. Ya, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita semua pelajari dapat melekat dan bisa diamalkan ke banyak orang. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Ya baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.